Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kalau ada pertanyaan yang masuk, saya bacakan dulu. Istifadah lil ghair, supaya yang lain mendapatkan faedahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, kalau ada suatu sholat berjamaah dan imam lupa kurang 1 rakaat sampai salam, terus ada makmum yang ngabarin kalau sholatnya kurang 1 rakaat, tapi imam udah salam dan bahkan udah berzikir atau udah beranjak pergi dari tempat sholatnya, bagaimana Ustadz? Apa nambahin 1 rakaat aja? Apa diulang sholatnya? Pernah terjadi Pak? Pernah? Lagi sholat berjamaah, tiba-tiba imamnya itu katakanlah sholat zuhur 4 rakaat. 2 rakaat pertama sudah langsung salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah jamaah banyak yang gak tahu misalkan, bagaimana kita menegur imam yang salah. Akhirnya jamaah ikut aja, imam salam, jamaah ikut salam. Nah setelah itu duduk-duduk ngopi, sampai ngopi, habis itu diajaknya, imam, miki tulis sholatnya kurang rakaat, bener. Nah, bagaimana kalau ini terjadi? Masa kurang 2 rakaat? Iya, tadi kurang 2 rakaat. Coba tanya yang satunya, emang tadi kurang 2 rakaat? Iya betul kurang 2 rakaat. Nah kalau ini terjadi, apa yang kita lakukan? Yang pertama, kalau memang jedanya tidak terlalu lama, katakanlah setelah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ada jamaah yang ngomong, maaf imam, tadi sholatnya cuma 2 rakaat, padahal zuhur 4 rakaat. Apakah imamnya ini sedang safar atau enggak? Enggak, saya mukim. Maka langsung imam naik berdiri, takbir untuk menyempurnakan 2 rakaat lagi, tidak mengulang dari pertama. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sujud sahwi. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, setelah at-tahiyat, Allahumma inni a'udzubika, yang berlindung dari 4 perkara, min adabil qabri, wa min adabin nar, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jangan langsung salam, tapi sujud dulu. Allahu Akbar, bacaannya sama seperti sujud biasa, Subhana rabbiyal a'la 3 kali, atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Lalu duduk, Rabbighfirli, Rabbighfirli warhamni, dan seterusnya. Lalu sujud lagi, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Baru kemudian duduk lagi, langsung salam karena tasyahudnya sudah. Tapi itu yang pertama. Tapi kalau jedanya sudah lama kayak tadi, sudah ngopi dulu ya, sudah ngobrol dulu, maka ikhtiyatan, langkah yang hati-hati adalah diulang sholatnya dari pertama, karena sudah ngopi. Nah, itu pertanyaannya dan itu jawabannya. Mudah-mudahan nanti tidak terjadi lagi hal seperti itu ya. Karena landasannya apa? Memang terjadi, Nabi yang mengalami sendiri. Ketika Nabi sholat, kata Abu Hurairah, saya lupa itu sholat zuhur atau sholat asar, antara zuhur dengan asar. Tiba-tiba Nabi cuma sholat 2 rakaat. Maka kemudian setelah itu Nabi beranjak ke salah satu tiang dari masjid. Tiangnya masih dari kurma, bukan beton seperti ini, dari pohon kurma. Nabi bersandar. Kemudian jamaah ramai. Setelah jamaah ramai, ada yang mendengar bahwa sholat sudah dipendekkan oleh Nabi. Seneng kok, mungkin yang pokok dadi loro, seneng ora. Biasanya nanti dikurang-kurangi nanti pada semua. Nah, ramai itu orang-orang para sahabat. Akhirnya ada salah satu seorang sahabat yang dikenal dengan Dzul Yadaini. Lalu kemudian ada Abu Hurairah, ada Abu Bakar.
Kalau Abu Hurairah ada Abu Bakar, ada Umar. Kalau Abu Bakar, Umar ini melihat Nabi itu lagi agak rautnya, agak sesuatu, dia nggak berani nanya. Jadi sangat berwibawa. Dia sangat hormat kepada Nabi SAW. Nggak mau nanya. Padahal tahu kalau sholatnya itu diringkas menjadi 2. Yang tadinya 4, ketika itu cuma sholat 2 rakaat. Abu Bakar nggak mau nanya. Akhirnya ada Dzuliyadain itu. Ya Rasulullah, aku siratis sholat am nasita. Wahai Rasulullah, apakah sholatnya engkau ringkas yang 4 menjadi 2 atau engkau lupa? Kata Nabi, dua-duanya enggak. Saya enggak lupa, saya merasa yakin sholatnya sudah 4. Dan sholat zuhur juga tidak dikosor ketika itu, karena dia sedang fil hadar, bukan sedang safar. Maka kemudian Dzuliyadaini mengatakan bahwa tadi sholatnya diringkas menjadi 2. Sholatnya tadi cuma dikerjakan 2 rakaat. Nabi pun bertanya kepada sahabat yang lain, maqala Dzuliyadain, apakah betul apa yang diucapkan oleh Dzuliyadain? Betul. Yang lain mengatakan betul. Maka kemudian setelah itu yakin kalau Nabi memang keliru. Akhirnya Nabi langsung berdiri, kemudian menyempurnakan sholatnya, kemudian salam sebelum sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Untuk masalah ini ada 9 qaul, ada 9 pendapat bagaimana cara sujudnya. Tapi yang lebih gampang, yang lebih simple, ini salah satu pendapat, monggo silakan. Kalau nanti lupa, misalkan sholat di rumah ketika hujan, atau sama istri lupa, atau ketika di mana sama kawan-kawan sedang bermain kemana, kemudian sholat berjamaah, sholatnya lupa. Nah, caranya kalau lupa kemudian diingatkan, sujud sahwinya kerjakan sebelum salam. Nah, jangan setelah salam. Kalau sudah salam, assalamualaikum, kadang lupa lagi ya, seolah-olah nggak ada yang salah. Jadi sujud sahwinya kerjakan sebelum salam. Baik itu kekeliruan sholatnya karena ada penambahan rakaat maupun ada pengurangan jumlah rakaat. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Yang kelima, manzilatul wudu' fil Islam. Kedudukan wudu' di dalam Islam. Fadailul wudu' fil Islam. Keutamaan wudu' bagi seorang muslim. Annahu sima'ul mu'minin wa syi'aru hadhil ummah bainal alamin. Terakhir saya membaca, kalau tidak salah, umat manusia itu sekitar 7 miliar sekarang yang hidup. Sekitar. Mayoritas penganut agama terbesar masih Kristen. Umat Islam yang kedua. Islam penganut agama terbesar yang kedua. Kurang lebih sekitar 2 miliar atau berapa, saya agak lupa jumlah pastinya. Dari sekian manusia yang sekarang hidup itu sekitar 7 miliar, tidak semuanya beriman kepada Allah. Maka antum semuanya, jenengan semua yang hadir di sini, kita bersyukur kepada Allah, dipilih oleh Allah, iman ada dalam diri kita. Kata Nabi SAW, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati. Nanti seluruh manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat. Dari sejak Nabi Adam sampai nanti terakhir manusia yang menyaksikan terjadinya hari kiamat. Wa asrarun nasi alladzina yusyahiduna yaumal qiyamah. Seburuk-buruk manusia yang Allah ciptakan adalah manusia yang menyaksikan terjadinya kehancuran dunia ini. Maka kita di abad ini bersyukur kepada Allah tidak masuk dalam hadis ini. Tapi syahidnya, pokoknya yang menjadi titik poin bahwa kita semuanya akan dikumpulkan dengan seluruh dari manusia yang pertama diciptakan sampai yang terakhir. Kata Nabi, uratan, dalam keadaan telanjang, ghurlan, dalam keadaan tidak disunat. Ada yang nggak disunat sini? Semuanya disunat ya Pak. Kalau nggak ada yang disunat ngomong. Masa ono berarti 10 tahun. Yang ketiga, khufatan, tidak memakai alas kaki. Jadi telanjang, yang laki-laki itu kembali seperti semula, tidak disunat, kemudian tidak ada alas kaki. Artinya apa? Semua sama. Kalau orang haji dan umroh semua sama, tidak ada bedanya, tapi masih memakai kain penutup aurat.
Nanti di akhirat semuanya sama tapi tidak memakai satu kain penutup pun, satu helai kain penutup pun, satu helai tidak ada. Semua akan dikumpulkan. Lalu bagaimana Nabi SAW bisa mengenali kita? Kita beriman kepada Nabi, tapi Nabi tidak melihat kita. Kita pun belum pernah melihat Nabi SAW. Dari mana kita mengenal mereka? Dari mana Nabi mengenal kita? Dari mana kita mengenal Nabi SAW? Sementara misalkan kalau di sini katakanlah seluruh karyawan yang ada di Majenang kumpul di alun-alun, semuanya kumpul. Mas Hendra bisa mengenali, oh itu Mas siapa namanya jenengnya? Mas Kartono, ada Mas Kartono. Mana? Kartono. Yang mana? Oh, enggak ada, kebetulan enggak ada. Saya paling hafal itu kalau absen, Mas Kartono libur. Oh, libur terus. Libur Mas Kartono. Anda seluruhnya dikumpulkan, dari mana kita melihat? Oh, itu karyawan Sari Gelas. Dari mana? Semua misalkan hampir 5.000 atau 20.000 dikumpulkan di alun-alun. Dari atas panggung, yang Sari Gelas mana? Kita akan bisa melihat dari apa? Dari seragamnya. Dari seragamnya, Pak. Yang ini ada yang biru putih, ada yang merah putih. Nah, nanti pada hari kiamat sekian miliar manusia dikumpulkan. Dari mana Nabi SAW melihat? Maka kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah, bahwa Nabi mendatangi kuburan. Lalu di antara adab ketika kita mendatangi kuburan adalah membaca salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian. Dara qaumi mu'minin, negeri orang-orang beriman. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, maka sesungguhnya aku akan menemui kalian, akan menyusul kalian insyaallah dengan izin Allah. Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana, kata Nabi ketika itu dia ngomong, aku sangat rindu sekali untuk bertemu saudara-saudaraku. Para sahabat merasa bingung. Awalan sana ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Allah, kata Nabi, antum ashabi, engkau itu para sahabatku. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd, adapun saudara-saudaraku adalah mereka-mereka yang hidup setelah kalian dan aku sudah meninggal. Lalu para sahabat bertanya, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenali umatmu yang ketika itu engkau telah meninggal dunia? Engkau tidak bisa melihat mereka, engkau tidak bisa memandang wajah mereka. Bagaimana engkau bisa mengenali mereka? Lalu Nabi memberikan permisalan kepada para sahabatnya. Ara'aita, apa pendapat kalian? Lau anna rajulan lahu khailun, seseorang dia punya kuda. Khailun satu, berarti punya satu kuda. Tapi kudanya ini menarik. Ghurrun muhajjalatun, yang pertama dahinya berwarna putih. Jadi kudanya semuanya hitam, tapi ghurrun muhajjalatun, kudanya dahinya berwarna putih, muhajjalatun, kemudian kaki-kakinya semuanya berwarna putih. Baina dhahrai khailin duhmin bihim, berada di tengah-tengah kuda yang semuanya hitam kelam kulitnya. Alla ya'rifu khailahu, apakah dia bisa mengenali kudanya? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu kita bisa mengenali kuda yang berwarna putih itu di antara kuda-kuda yang berwarna hitam kelam. Maka kata Rasulullah, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu', sesungguhnya mereka umatku, mereka saudara-saudaraku nanti pada hari kiamat akan datang dalam keadaan ghurran. Ghurran itu seperti kuda tadi. Kalau kuda itu dahinya berwarna putih, kalau ghurran yang dimaksud di sini mukanya berwarna putih, muhajjalina, tangan-tangan dan kaki-kakinya berwarna putih, minal wudu', karena sebab bekas air wudu. Wa ana faratuhum 'ala al-khawd, maka aku menunggu mereka
di atas telaga, ya, di samping telaga. Ala yudadanna rijalun an haudi. Ketahuilah, ada orang-orang yang disingkirkan, yang diusir dari telagaku, kama yudadul ba'iru dhallu. Sebagaimana ketika ada unta yang tersesat akan diusir dari unta-unta yang jinak milik kita yang kita ternak, maka unta yang liar itu akan kita singkirkan. Nah, itu umat Nabi Muhammad. Nanti umat-umatku itu akan semuanya dipanggil ke telagaku, tapi di antara mereka ada sebagian orang-orang yang diusir dari telagaku, diusir seperti unta yang liar. Unadihim ala halumma. Nabi mengatakan, kesini umatku, kesini, halumma, kemari. Karena siapa yang meminum air telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah merasakan haus selamanya. Fayuqalu innahum qad badalu ba'daka. Ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang diusir ini mereka adalah umat-umatmu wahai Nabi Muhammad yang telah merubah agama ini setelah engkau meninggal dunia. Fa'aqulu suhqan, maka menjauhlah. Jadi setelah tahu, karena sebab mereka melakukan perubahannya terhadap mengubah agama ini, agama Islam ini, maka kemudian kata Nabi, "Sonah menjauh, lunga aja melu aku." Artinya apa syahidnya di sini? Bahwa kita tidak boleh menyepelekan masalah wudu loh, Pak. Olah kurung basuh tangan kanan, tangan kiri, mencuci muka. Ternyata apa? Wudu itu menjadi pembeda antara orang beriman dengan seluruh manusia nanti pada hari kiamat. Sesuatu yang kita kerjakan tidak lebih dari 5 menit, ternyata itu yang akan menjadi simah, menjadi pembeda karakter yang Allah, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menentukan, oh ini umatku, ya umati kesini, umatku minum telaga, minum air yang ada di danauku. Maka jangan sepelekan masalah wudu. Sangat disayangkan sekali kalau Allah sudah menanamkan iman kepada seseorang, dia sudah menjadi orang yang muslim, lalu kemudian dia tidak mengindahkan masalah wudu. Lalu kata Abu Hurairah, antumul ghurra. Kata Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW, kata Rasulullah, beliau bersabda, antumul ghurrul muhajjaluna yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat wajah kalian itu bercahaya, kedua kaki tangan kalian itu bercahaya, min isbaghil wudu, dari menyempurnakan wudu. Maka kalau wudu itu harus sempurna. Seperti apa wudu yang sempurna? Nanti kalau sudah masuk pembahasan masalah wudu. Faman istata'a minkum, siapa yang di antara kalian mampu untuk memanjangkan ghurrahnya, falyutilla ghurratahu wa ta'jilahu. Siapa yang bisa memanjangkan wudu, ini anggota tubuh untuk wudu, maka panjangkan. Maksudnya apa? Zaman kita itu dengan zaman Nabi itu masalah air sangat berbeda sekali di tanah Arab. Sekarang air Zam-Zam, ceritanya itu seberapa banyak air Zam-Zam diambil, sebanyak itu pula air Zam-Zam akan keluar. Maka tidak pernah kering. Itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum mukminin di tanah Arab dan untuk umat Islam secara umum. Makanya berjuta-juta manusia berkumpul ketika musim haji, tidak pernah kekurangan air. Bayangkan di sana tanah yang tandus. Disebutkan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtasilu bis-sa' ila khamsati amdad. Nabi itu kalau mandi itu cuma 1 sok sampai 5 mud. 1 sok itu 4 mud sampai 5 mud. Berarti artinya Nabi itu kalau mandi airnya cuma 4 mud sampai 5 mud. Adapun kalau berwudu itu cuma 1 mud. Mud itu ukuran takaran. Jadi kalau dulu pakai gini, menakar air pakai tangannya. Menakar beras untuk zakat kayak seperti ini. Tapi ukurannya ukuran tangan Nabi. Kurang lebih kalau air 1 mud itu adalah setengah liter. Kalau aqua berapa? 600 ml. Itu untuk wudu. Berarti kalau 1 sok 4 mud berarti 4 aqua. 4 aqua untuk mandi. Resiko rapat nakak matus petang aqua. Man berkeringetan gotong lemari loh. Resiko orang.
Makanya ibu-ibu atau bapak-bapak sing baru nanti kampung beleten patang aqua yang 600 ml buat mandi. Nah kalau Nabi berwudu berapa? Kalau berwudu itu cuma satu mud itu setengah liter, satu aqua buat wudu. Bayangkan. Maka hati-hati sekali Nabi untuk memakai air. Wailul lil aqabi minan nar, kata Nabi. Maka diancam neraka wail. Ada yang menyebutkan wail itu neraka wail, lembah di dalam api neraka. Ada yang menyebutkan bahwa wail itu adalah sebuah hinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas satu keburukan. Yang rajih yang kuat adalah neraka. Diancam bagian wudu itu yang tidak terkena air wudu meskipun sebesar koin, sebesar mata uang koin yang tidak terkena air wudu. Makanya Nabi itu berhati-hati lagi. Ketika airnya cuma satu aqua, ya satu botol itu buat wudu, pelan sekali diperhatikan, karena tidak ada yang basah. Maka di sini kita berlimpah ruah air, sampai anak-anak itu kalau diajarin untuk wudu, anak-anak ini karena masih suka mainan ya. Kalau untuk mengusap kepala, kalau kepala itu namanya mengusap bukan membasuh, ya diusap. Memakai air yang tersisa diusapkan. Anak-anak kan dibon-bon gitu. Nah, itu sampai artinya apa? Sampai berlebihan air. Makanya kalau wudu jangan full gitu kan. Kalau sudah basuh, ya misalkan sudah basuh tangan ini, mau ke kepala, matiin keran. Nah, sayang kita mau basuh muka, basuh yang lainnya, keran itu mengalir. Itu kalau dikumpulkan bisa sampai 1 mud. Nah, itu sangat berarti di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman itu yang airnya terbatas, kata Nabi, "Faman istata'a minkum", siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan burrahnya, ini sempurna, wajahnya dibasuh dengan sempurna, atau tahjilnya, tangan dan kakinya dibasuh sempurna dengan air yang terbatas ini, makanya Nabi siapa yang mampu, karena airnya terbatas. Kalau mampu, panjangkan sampai sini, panjangkan membasuhnya, jangan sebatas sampai siku. Kalau mampu sempurnakan wajahnya ketika membasuhnya. Maka kita yang dilimpah ruahkan air oleh Allah Subhanahu wa taala, hujan dari pagi sampai siang, alhamdulillah. Maka ketika wudu tidak ada alasan lagi kita untuk tidak menyempurnakan wudu. Airnya berlimpah, badannya sehat, apalagi air tinggal buka, tidak ngambil kemana-mana, ya kan? Maka tidak ada alasan lagi kita tidak menyempurnakan wudu. Kalau airnya sudah berlimpah kita masih wudunya asal-asalan, maka itu akan berat hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah yamuddu yadaihi, yang memanjangkan tangannya, ya, seperti ini. Ya, mengangkat tangannya, yamuddu yadaihi. Wa yaqulu, lalu Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar kekasihku, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Hiasan seorang mukmin itu, cahaya seorang mukmin itu nanti pada hari kiamat, panjangnya itu sesuai dengan sejauh mana air wudu itu membasuhnya. Jangan sembarangan. Karena khilyah di sini maksudnya perhiasan, yang dimaksud adalah cahaya nanti pada hari kiamat. Sebanyak cahaya, ya, sejauh mana cahaya itu akan semakin banyak, sejauh mana air wudunya itu membasuh anggota wudunya. Maka kata Nabi, kalau bisa wudu itu ditambahi, jangan cuma sakit sampai siku. Nah, misalkan seperti ini, gulung, nah, seperti ini, tambahin sampai sini. Ya, tapi jangan sampai sini koker kan atus bae sekalian. Ya. Jual Pak Ustaz kalau ditambahin, aku isi mampu tuh kan geger gitu. Ya usah atus bae lah gitu kan. Itu yang kelima. Jadi ini menjadi alamat bagi seorang mukmin. Jadi hati-hati ya Pak, kita nggak boleh bermain-main dengan wudu. Kalau ini kita sia-siakan, sayang sekali, sayang sekali. Yang keenam, annahu a'damu ma yushtaratu lahul wudu as-shalah wa hiya a'damu arkanil islam ba'da syahadatain. Rukun salat, rukun Islam ada 5. Syahadatain, salat, syahadat, salat,
zakat, puasa, haji. Syahadat kita semuanya sudah membacanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, salat. Kenapa salat disebutkan ketika ditanya, "Ma huwal Islam?" Al-Islamu an tashhada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Kenapa syahadat disebutkan pertama sebelum salat? Kenapa salat disebutkan nomor 2? Ini menunjukkan keutamaannya. Syahadat karena memang dia pondasi, maka disebutkan yang pertama. Lalu sholat, maka menunjukkan sholat itu juga kedudukannya lebih besar daripada rukun-rukun yang lain. Semuanya wajib, tapi ini menunjukkan lebih ada keutamaan yang lain. Maka dari 5 rukun ini perhatikan rukun sholat. Ini termasuk rukun yang besar setelah syahadatain. Bahwa syarat seseorang untuk bisa sholat ini diterima oleh Allah, syarat terbesarnya adalah wudu. Coba perhatikan hadisnya dari Abu Hurairah. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "La tuqbalu sholatu ahadikum." Tidak diterima sholat salah seorang kalian idza ahdatha. Kalau kalian batal, kalian berhadas, bunyi, berarti itu berhadas. Kalau mau sholat udah bunyi kayak gitu, sholatnya nggak diterima. Hatta yatawaddo, sampai dia wudu. Seseorang yang dia hadas kecil seperti buang angin, seperti buang air, lalu kemudian dia tetap sholat, mau sholat selama 1 jam 2 jam berdirinya. Afdhalu sholatul qiyam. Sholat yang paling utama kata Nabi itu adalah yang paling lama berdiri. Baca surat Al-Baqarah. Pernah Pak? Senyumnya mengerikan. Aku Al-Ikhlas kayak kadang kewali-kewali. Mana pun baca surat Al-Kafirun. Kelawan baik. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum. Kewali ada yang kebalik-balik itu. Karena ada ayat-ayat yang sama dalam satu surat. Nah, kalau sholatnya lama, baca surat Al-Baqarah, berdiri. Al-Baqarah berapa? Hampir 3 juz, 2 juz setengah. 1 juz standar itu yang lambat lah 1 jam lah. Berarti berdiri baca surat Al-Baqarah 2 jam setengah. Kuat? Hah? Kuat betul Pak? 2 jam setengah. Saya di Mahat dulu, di pondok pesantren, kalau sholat tarawih itu 1 malam sholat tarawih menghabiskan 1 juz imamnya. 1 juz. Setiap sholat itu 2 lembar, berarti 1/4 juz. Ya. Rakaat pertama itu 1 lembar, berarti 2 halaman. Nanti rakaat kedua 1 halaman setengah. Nah, jadi 1 sholat selesai 1/4 juz. Nanti tarawih selesai 1 juz. Itu 2 halaman. Halaman pertama, halaman kedua itu kaki sudah panas Pak. Panas benar. Nah, makanya banyak anak-anak, ini anak-anak pondok loh. Anak-anak pondok aja masih mengatur strategi. Ya, dia ngikutin sambil baca Quran. Oh, kurang rong ayat nembe ngadeg. Baru ikut ruku. Nah, itu anak pondok. Bagaimana kalau bukan anak pondok? Ya, belum terlatih ya. Afdhalus sholatul qiyam. Semakin panjang sholatnya semakin bagus di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sholatnya tidak wudu, tidak diterima kata Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Miftahus shalat at-tuhuru." Miftahus sholati at-tuhuru. Kunci salat itu adalah at-tuhur, yaitu berwudu. Wa tahrimuha at-takbir. Yang mengharamkan segala sesuatu dalam sholat adalah takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram. Maka disebut dengan takbir pertama takbiratul ihram, haram. Setelah takbir haram semuanya. Makan haram, minum haram. Wa tahliluha at-taslim. Yang menghalalkan semua yang tadi diharamkan ketika sholat, taslim. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, maka minum lagi boleh, makan lagi boleh, makan permen boleh. Jadi kalau sudah takbir Allahu Akbar tidak boleh mengut permen, nggak boleh, sudah haram itu. Nah di sini disebutkan miftahu sholati at-tuhur.
Kunci sholat itu adalah wudhu. Nah, bayangkan ini kedudukan wudhu berarti ya. Orang sholat, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-sholat. Nanti pertama amal yang akan dihisab oleh Allah itu masalah sholatnya. Makanya di mana-mana pun kita berada, yang paling pertama harus sholat. Aqimus sholata lidzikri, kata Allah. Kalau engkau pengen ingat aku, ya sholat. Karena sholat didirikan adalah untuk mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyopir ingat, misalnya harus sholat. Agi ngapa menganang gone tulure, ingat sholat. Maka kita ketika ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan dilupakan oleh Allah. Miftahus shalah at-tuhur. Katakanlah ruangan ini kunci, di situ pintunya terkunci. Lalu kemudian ada orang mau masuk. Tok tok tok, assalamualaikum. Saya ingin masuk. Ternyata di dalam tidak ada orang. Nah, suatu ketika ada orang ngasih kunci, ini kuncinya. Maka ketika dia dikasih kunci, dia bisa buka sendiri dan dia bisa masuk. Ketika tidak ada kuncinya, apakah dia bisa masuk? Tidak akan bisa masuk ke dalam ruangan ini. Kenapa? Tidak ada kuncinya. Mau di oklek karena apa? Karena nggak ada kuncinya, nggak bisa masuk ke ruangan ini. Orang sholat pun demikian. Dia mau sebagus apapun sholatnya, mau sekhusyuk apapun sholatnya, mau nangis ngesek sajadah terles di dalam sholatnya, kalau dia ketika mau sholat tidak berwudu, sholat itu la tuqbalu sholati ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda, maka tidak akan diterima sholatnya. Maka syarat terbesar diterimanya sholat itu adalah wudu. Maka tidak boleh sembarangan wudunya. Artinya kalau kita mengagungkan wudu, kita mengagungkan berkala sholat. Siapa yang menyepelekan masalah sholat, berarti dia menyepelekan. Siapa yang menyepelekan masalah wudu, berarti dia menyepelekan masalah sholat. Orang yang logikanya, orang yang enggan sholat, orang yang ya, asal-asalan sholatnya, dalam baik mesti wudunya asal-asalan. Iya, anak wudu aja melirik-melirik. Ketanya aku beri kamu wudunya sih bener. Perbaiki diri sendiri, jangan ke orang lain ya. Jangan ke orang lain. Yang terakhir, udah 30 menit. Dilanjut, besok aja ya. Ya, udah 30 menit karena kita dibatasi waktu. Saya lihat sudah banyak yang nunggu di sana. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menjaga wudunya, menjaga sholatnya, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kalau sekarang siapa? Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.